namo buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, baiklah, perkenalkan nama saya Saiful Anwar, NPM 227555153, program studi akuntansi perpajakan kelas 3E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Yang pertama yaitu manfaat laporan arus kas. Di sini ada beberapa manfaat untuk laporan arus kas, yaitu yang pertama, laporan keuangan ini membantu pemakai memperoleh informasi. Yang kedua, kemampuan perusahaan memperoleh kas. Yang ketiga, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban. Yang keempat, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai. Dan yang terakhir yaitu pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan cash dan non-cash terhadap posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada arus kas dari aktivitas operasional. Apa sih arus kas dari aktivitas operasional? Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Jadi intinya, aktivitas operasi itu aktivitas yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Selain dari itu, berarti itu disebut dengan aktivitas operasi. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Cash inflow terdiri dari penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, pendapatan lain, penerimaan dari pendapatan sewa restitusi pajak, penerimaan dari pemberian untuk bank, dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Outflow terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim atau asuransi, pembelian efek atau perusahaan efek, pengembalian kredit bank, pembayaran biaya dan yang terakhir yaitu pembayaran biaya operasi. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu metode berikut. Yang pertama, metode langsung. Metode langsung kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Yang kedua, metode tidak langsung, yaitu laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Selanjutnya itu dianjurkan melaporkan dengan metode langsung atau informasi yang lebih berguna. Bahan penyusunan laporan arus kas dari aktivitas operasi adalah laporan laba rugi, aset lancar kooperatif, dan liabilitas jangka pendek kooperatif. Arus kas investasi. Arus kas investasi yaitu aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Bahan utamanya yaitu aset tidak lancar kooperatif. Sedangkan selanjutnya yaitu arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Memprediksi klaim atas arus kas depan dan para penyedia modal entitas. Bahan utamanya yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka panjang kooperatif dan ekuitas kooperatif. Bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Yang pertama yaitu bunga.
Bunga ada dua, yaitu beban bunga dan pendapatan bunga. Beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasional atau pendanaan alternatifnya. Sedangkan pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi dan atau pendanaan alternatif. Yang kedua, dividen. Dividen juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu dividen yang dibayarkan dapat disajikan secara arus kas pendanaan atau operasi, sedangkan yang kedua yaitu pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas kooperasi dan investasi. Bentuk laporan arus kas sebagai berikut. Arus kas dari aktivitas operasi yaitu penerimaan dari pelanggan menjadi penjualan neto, pembayaran kepada pemasok menjadi beban pokok penjualan, pembayaran kepada karyawan menjadi beban gaji, pembayaran pajak penghasilan menjadi beban pajak penghasilan, pembayaran bunga menjadi beban keuangan, penerimaan bunga dan penghasilan keuangan, pembayaran untuk beban operasi lainnya, yaitu penghasilan keuangan dan beban operasional. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan, saya juga mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.